Hai Skillgen, coba jujur, kalian pernah nggak sih dengar kata KPI, tapi sebenarnya masih bingung apa itu? Di video ini, kita bakal bahas satu istilah yang sering banget muncul di dunia kerja, tapi masih banyak yang belum benar-benar paham. KPI, atau kalau kepanjangannya, Key Performance Indicator. Mungkin kamu pernah dengar, atau bahkan sudah pernah kerja dan dikejar KPI, tapi jujur aja, banyak orang yang sebenarnya belum benar-benar mengerti KPI itu apa, fungsinya apa, kenapa kadang KPI itu menjadi tekanan kerja yang terasa berat. Padahal kalau dipahami dengan cara yang benar, KPI bukan cuma soal dituntut, tapi justru bisa membantu kamu memahami arah kerja kamu sendiri. Di video ini kita bakal bahas bareng-bareng apa itu KPI, kenapa itu penting, dan gimana cara melihat KPI dengan sudut pandang yang lebih sehat supaya kamu nggak lagi merasa tertekan setiap kali dengar kata-kata itu. Padahal sebenarnya kalau dipahami dengan benar, KPI justru bantu kamu berkembang. Kita mulai dari yang paling dasar dulu. KPI itu adalah ukuran yang melihat apakah pekerjaan kamu berjalan dengan baik atau tidak. Sederhananya, KPI itu jawaban dari pertanyaan, kerjaan kamu ini sebenarnya berhasil atau tidak. Tanpa KPI, semua jadi subjektif. Misalnya, kamu merasa sudah kerja keras, tapi dari sisi perusahaan belum tentu hasilnya terlihat. Nah, KPI ini yang jadi jembatan antara usaha dan hasil. Sekarang pertanyaannya, kenapa KPI itu penting? Karena di dunia kerja yang dinilai bukan hanya effort, tapi juga hasil. Perusahaan perlu tahu apakah target tercapai, apakah kinerja meningkat, dan apakah pekerjaan yang dilakukan memberi dampak. Tanpa KPI, semuanya jadi tidak terukur. Dan kalau tidak terukur, sulit untuk berkembang. Buat kamu sebagai karyawan, KPI juga sebenarnya membantu. Karena kalian jadi tahu apa yang diharapkan dari kamu, apa yang harus kamu capai, dan bagaimana cara mengukur progres kamu sendiri. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh sederhana. Kalau kamu di posisi sales, KPI kamu bisa berupa berapa banyak penjualan yang kamu capai dalam sebulan. Kalau kamu di posisi customer service, KPI kamu berapa cepat kamu merespon pelanggan atau seberapa puas pelanggan dengan pelayananmu. Kalau kamu di posisi HR, KPI kamu bisa berupa berapa cepat kamu mengisi posisi yang bolong atau seberapa baik kualitas kandidat yang kamu rekrut. Jadi KPI itu berbeda-beda tergantung posisi dan tanggung jawab. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih jujur. Kenapa sih KPI sering terasa menekan? Karena banyak orang melihat KPI sebagai target yang harus dikejar. Dan memang dalam beberapa kondisi KPI bisa terasa seperti tekanan. KPI bisa terasa seperti tekanan. Apalagi kalau targetnya tinggi atau kamu belum terbiasa. Tapi sebenarnya masalahnya bukan di KPI-nya. Masalahnya ada di cara kita melihat KPI. Kalau kalian lihat KPI sebagai beban, maka kamu akan terus merasa tertekan. Tapi kalau kamu melihat KPI sebagai arah, kalian akan lebih mudah berkembang. Ada beberapa kesalahan yang sering terjadi terkait KPI. Pertama, hanya fokus pada angka. Banyak orang hanya fokus pada hasil akhir tanpa memahami prosesnya, padahal proses itu penting. Kedua, tidak memahami KPI sendiri. Ada yang kerja tapi tidak benar-benar tahu apa yang diukur. Akhirnya kerja tanpa arah. Ketiga, membandingkan KPI dengan orang lain. Padahal setiap posisi punya KPI yang berbeda. Dan yang terakhir, menanggapi KPI sebagai musuh. Padahal sebenarnya KPI itu alat. Dan yang terakhir, menanggapi KPI sebagai musuh. Padahal sebenarnya KPI itu alat. Kalau kalian ingin lebih nyaman dengan KPI, coba ubah cara kalian melihatnya. Pertama, pahami KPI kalian, tanya ke atasan kalau perlu. Jangan cuma kerja, tapi ngerti apa yang diukur. Dua, pecah target besar jadi kecil. Kalau target bulanan terasa berat, coba bagi jadi target mingguan atau harian. Ini akan terasa lebih ringan. Ketiga, fokus ke proses. Kalau proses kalian sudah benar, hasilnya biasanya akan mengikuti. Keempat, evaluasi diri, lihat progres kalian, bukan cuma hasil akhirnya.
Banyak orang lupa KPI itu bukan cuma untuk perusahaan. Kalian juga bisa punya KPI pribadi. Misalnya, dalam sebulan kamu ingin meningkatkan skill tertentu, atau kalian lebih konsisten dalam kerja dengan punya KPI sendiri. Kalian jadi lebih terarah, dan ini bisa bantu kalian berkembang lebih cepat. KPI juga punya hubungan erat dengan karir kalian, karena dengan KPI perusahaan bisa melihat performa kalian. Kalau performa kalian konsisten bagus, peluang untuk naik level akan lebih besar. Sebaliknya, kalau KPI kalian tidak tercapai, itu jadi bahan evaluasi. Makanya penting untuk tidak mengabaikan KPI. Kita juga harus jujur, di dunia kerja tidak semua KPI itu mudah. Kadang ada target yang terasa berat, kadang ada kondisi yang tidak ideal. Tapi disitulah proses belajar terjadi. Kalian belajar mengatur strategi, belajar menghadapi tekanan, dan belajar berkembang. Dan itu semua akan membentuk kalian. Satu hal yang sering dilupakan, KPI tidak akan tercapai kalau skill kalian tidak cukup. Makanya, kalau kalian merasa kesulitan mencapai KPI, jangan langsung menyalahkan target. Coba lihat, apakah skill kalian sudah cukup? Karena seringkali yang perlu ditingkatkan bukan usahanya, tapi caranya. Kalau kalian masih merasa bingung dengan dunia kerja, atau ingin lebih siap menghadapi hal-hal seperti KPI, itu sangat wajar. Karena banyak hal yang tidak diajarkan secara langsung, tapi langsung dihadapi saat sudah masuk kerja. Kalau kalian ingin belajar lebih terarah, memahami dunia kerja dari dasar, mengembangkan skill yang memang dibutuhkan, kalian bisa mulai dari lingkungan yang tepat. Di LPK Kompetensiku, kalian bisa belajar langsung dari praktisi, memahami konsep seperti KPI dengan lebih jelas, dan tahu bagaimana cara menerapkannya di dunia kerja. Jadi, kalian nggak cuma kerja, tapi juga berkembang. Karena pada akhirnya, KPI itu bukan untuk membatasi kalian, tapi untuk membantu kalian melihat sejauh mana kamu sudah berjalan. Jadi sekarang coba kamu tanya ke diri kamu sendiri, kalau pekerjaan kamu diukur hari ini, apakah kamu sudah tahu apa yang sedang dinilai? Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. See you.